Saya banyak dengar teman-teman ya kan, atau pengusaha-pengusaha bikin 1000 masjid. 1000 masjid. 1000 masjid. Aku mikir, saya nggak 1000 masjid gak ada duit saya kan, nggak mungkin punya uang. Lah, keahlian saya adalah di jamur, ya kan. Saya ingin membantu pesantren di sana. Saya akan ingin bikin 1000 bumbung jamur. Bumbung jamur, harapan itu. Amin, amin. Kalau saya kemana-mana, siapapun lah, bukan hanya di Trubus Iman, siapapun kalau berbasis pesantren ya kan, sosial, insya Allah saya akan mau itu. Alhamdulillah. Iya. Di mana? Di situ saya pengen berbagi ilmu. Karena saya ingat pesan sama guru saya dulu, dia bilang gini, mohon maaf sebelum beliaunya meninggal itu sering bilang gini, Pak Manto nanti minta tolong kalau ada teman-teman yang minta bantuan tolong dibantu. Itu yang saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Daniar di Pondok Pesantren Trubus Iman. Hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau namanya Om Sumanto. Saya manggilnya Om Manto, datang jauh-jauh dari Kota Malang. Selamat siang, Om Manto. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang sedikit banyak hal tentang sebuah usaha budidaya jamur yang beliau geluti di Kota Malang ya Om ya. Betul. Jadi kita akan tanya banyak dengan beliau. Nah, ini insya Allah bermanfaat khususnya untuk lembaga pendidikan pesantren ataupun bagi masyarakat yang ingin mengembangkan budidaya jamur. Nanti akan beliau jelaskan secara detail. Gimana Om kesannya perjalanan dari Malang ke Trubus Iman? Ini kali pertama atau sudah berapa kali Om ke Kalimantan? Iya, alhamdulillah kalau ke Kalimantan, ke Trubus Iman mungkin saat ini saya yang ketiga kalau nggak keempat. Ketiga kali, iya, alhamdulillah. Jadi sangat menyenangkan juga. Kalau di Jawa itu lahannya sempit-sempit, mungkin ini kok ya begitu besarnya lahan itu. Jadi luar biasa. Di sana yang kita lihat cuma gedung, di sini kita luar biasa, mata kita dimanjakan dengan pepohonan macam-macam kayak gitu, luar biasa. Kalau orang bilang ke Kalimantan itu kan kalau dari Malang harus lewati darat, terus terbang lagi, harus nyebrang laut, kemudian darat lagi sampai ke sini. Itu ada kesan sendiri Om? Karena saya sendiri tuh suka jalan-jalan, suka traveling. Tapi sangat-sangat menikmati ya kan. Biasanya dulu sebelum pandemi saya setiap bulan mesti luar kota. Bisa kembali, bisa ke teman-teman yang ada di Lombok, bisa ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Gitu. Tadi sangat-sangat menyenangkan kayak gitu. Ini ngomong-ngomong budidaya jamur ini mulai kapan sebenarnya? Apakah memang telah dari keluarga dulu Bapak Om Manto punya usaha jamur atau lain sebagainya, atau memang rintisan dari Om Manto sendiri? Ya, awal mulanya sebenarnya terpaksa. Iya, dalam artian terpaksa. Saya itu cuma lulusan SLTA, SPMA. SPMA. Ya kan? Saya berpikir SPMA itu sekolah pertanian menengah atas. Ya, kebetulan saya lulusan terakhir SPMA di Tanjung, Malang, ya kan? Di Tanjung. Saya berpikir saya tuh lulusan SPMA itu SLTA lah. SLTA. Mau kerja, ngelamar ke sana kemari kok nggak pernah diterima. Ya karena nggak tahu apa memang goblok atau memang Tuhan mempunyai rencana lain. Saya berpikir positif thinking aja. Oh mungkin Tuhan mempunyai rencana lain. Jadi kalau kita lihat ke belakang, review ke belakang, saya lulusan 92, saya kerja ke sana sini nggak diterima. Ya terus waktu itu ada musim lohan, saya ikut jualan lohan. Musim kenari, saya jualan kenari juga, burung kenari. Sampailah di tahun 2006. Ya, dari 92 ke 2006. 2006 ya. Nah, 2006 saya ingat sekali Juli. Saat itu saya sudah mempunyai keluarga. Kehidupan saya mungkin saya ambilkan untuk biaya hidup untuk waktu itu masih jualan burung kenari kalau nggak salah. Burung kenari.
saya pengen mempunyai usaha yang menetap di rumah. Di Pakis saja itu ada orang budidaya jamur. Saya beli, ingat betul, saya beli 700 backlog. Saya taruh di lorong, lek wong Jawa itu jenenge di lompongan. Lorong rumah-rumah, tak taruh di situ karena saya lahan nggak punya. Jadi tak taruh situ, saya beli 700 backlog waktu itu. Dan ingat saya bulan Juli 2006. Itulah start saya memulai usaha jamur. Iya. Namun sekarang kan berkembangnya luar biasa ini, Om. Itu inspirasi atau lihat potensi jamur yang tadi Om kembangkan di 2006 itu ternyata progresnya luar biasa atau bagaimana? Karena kembali lagi itu tadi, saya itu cuma urusan SLTA, bagaimana saya bisa merubah taraf hidup saya, ya kan? Lek SLTA kerja nang kantor ya dadi opo, ya kan? Lek kerja nang bangunan ya wis soro. Saya ingin merubah nasib. Bagaimana caranya meskipun saya SLTA, saya pengen gaji saya nggak mengalahkan S2, ya, nggak kalah sama S2 ataupun S3. Nah, berarti mau nggak mau saya harus berwira swasta. Itu yang memotivasi untuk saya berwira swasta. Kenapa kok saya mungkin agak pesat perjalanan, mungkin mohon maaf, 2006 saya start mulai, itu 2009 saya sudah bisa beli lahan, ya kan, seluas 2.500 meskipun 2.500 meter persegi. 2.500 meter persegi. Start pertama saya nggak punya lahan, saya punya cuman pinjem di kakak, pinjem di tempat bude, sewa. 2009 dari 3 tahun saya sudah bisa beli 2.500 lahan. Di sana saya sudah bisa pindah tempat bude di sana. Kenapa saya bisa pesat? Karena saya selalu mencari guru, cari ilmu agama. Selalu dikembangkan. Saya selalu mencari guru. Pengetahuan. Wong ngaji itu biasanya harus ada sanatnya kan, gitu. Harus ada gurunya. Kita dikasih kitab yang banyak, tapi gurunya juga susah. Jadi saya ada petani, ya kan? Saya dengar ada petani, saya akan datangi. Pada waktu itu di mana, Om? Gurunya itu? Saya kemana-mana. Waktu itu orang masih tertutup di jamur. 2006 itu masih tertutup. Nggak semua orang bisa berbagi ilmu. Saya ke Jogja, ke Jawa Tengah, ya kan. Di sana tak cari siapa sih petani jamur di sini yang memang kelasnya harus di atas saya. Sampailah 2009 saya ketemu guru saya yang luar biasa. Beliaunya saat ini sudah nggak ada, ya kan. Itu namanya Pak Triyono. Beliaunya punya CV ASA di Cianjur waktu itu. 2009 dia diwawancara oleh Menteri Pertanian. Di benak saya, wakilah di wawancara Menteri Pertanian, berarti ini orang hebat. Nah, saya cari, saat telepon ANTV, ya kan. Ketemulah alamannya, saya datangi di sana. Luar biasa penyambutannya. Dia orang Jawa, asli orang Jember. Saya di sana itu belajar, tapi saya diperlakukan tamu istimewa. Masya Allah. Di sana saya dikasih makan, dikasih tempat tinggal, semacam-macam, luar biasa lah. Yang selama ini belum pernah saya temukan waktu itu. Sampai tahun kemarin lah, itu beliaunya nggak ada sama itu. Tapi banyak banget mungkin ilmu yang sudah dikasih ke saya. Jadi dari proses tadi kan Om Manto mulai beli backlog, ya. Nah, itu pengembangannya sampai ragam jamur dikembangkan, ada juga pembibitan, itu sebagian besar tadi dari Pak Triyono tadi. Ada juga kalau yang teknik budaya itu memang dari Pak Triyono. Cuman kultur jaringan kebetulan teman seangkatan saya itu dia kerja di kultur jaringan, kultur jaringan. Dia kultur pisang, kultur jati. Nah, di situ saya diajari kultur jaringan. Masya Allah. Di situ, berarti terus nggak berhenti ya, kembangkan terus ya. Kita selalu pengen maju lah. Jadi di situ bagaimana sih kita mau bikin bibit yang SOP. Waktu itu harus ada laminar, harus ada lab. Ya alhamdulillah saat ini saya sudah punya lab ada, kita laminar ada. Jadi kalau untuk proses pembibitan insya Allah sudah SOP. Kalau untuk produksinya skalanya sekarang berapa, Mas? Saat ini kita produksi backlog itu rata-rata di angka 7.000 per hari. Kalau jamur, alhamdulillah saat ini sudah mencapai 1 ton per hari.
1 ton. 1 ton. Itu untuk wilayah pasarannya? Pasarannya alhamdulillah saat ini yang banyak kita adalah di Surabaya. Surabaya. Jadi Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Paling jauh mana? Surabaya, Om ya? Surabaya. Itu saja sudah tidak mencukupi, Om ya? Sampai Surabaya itu kadang-kadang kekurangan juga. Kekurangan juga. Karena semakin hari orang makan jamur itu semakin banyak. Oh iya, betul. Terus dengan berkembangnya teknologi modern dan lain sebagainya, apa Omanto kemudian sudah mulai melirik dengan promosi media online atau lain sebagainya? Alhamdulillah kalau saya sendiri karena SDM saya adalah lulusan SLTA, saya nggak nutup otak saya, pekerjaan saya, tapi alhamdulillah saat ini ada teman-teman lah, partner bisa dikatakan karyawan saya yang mungkin dia mumpuni di bidang sosial media. Kita punya digital marketing juga sudah. Berarti sudah merambah ke sana juga. Alhamdulillah, tadi meskipun Excel ya, tapi saya mungkin bisa mengerjakan yang sudah sarjana juga ada juga. Luar biasa. Artinya dengan pengembangan promosi berbasis medsos tadi kan tidak memiliki keterbatasan jarak ya Om, dari mana saja. Ada nggak yang peminatnya, pembelinya itu dari luar Indonesia itu yang, ada? Kalau saat ini rata-rata Indonesia ya kan. Indonesia. Tapi yang luar Jawa gitu yang banyak adalah kita yang di bibitnya. Kalau backlog itu biasanya lokal aja, Malang Raya. Kadang-kadang dulu sebelum pandemi kita kirim kembali. Kalau jamur Malang Raya sama Sidoarjo, Gresik, Surabaya itu kalau jamur. Tapi yang bibit F2 itu kita kemarin juga kita kirim Tarakan juga. Ada juga Sulawesi, ya Jawa juga ada. Kadang-kadang Sumatera. Alhamdulillah kalau bibit sudah bisa mana-mana lah. Karena transportasi kan juga mudah. Kadang-kadang yang heran harga bibitnya sama transportasinya itu lebih mahal transportasinya. Tapi nggak tahu orang-orang mau saja. Ya mungkin alhamdulillah mungkin cocok dengan bibit kita. Itu. Ya. Nah, kalau dari segi materi dengan kondisi saat ini ya Omanto itu sudah nyaman ya, dengan memiliki kapasitas produksi jamur yang 1 ton per hari itu luar biasa kalau bagi dunia usaha. Artinya dari segi materi tidak ada yang dicari lagi lah di usia Omanto sekarang ini. Tapi ini jauh-jauh ke Trubus Iman, ini apa value atau nilai yang mendasari Omanto semangat untuk mengembangkan jamur di Kalimantan, apalagi ini di area pondok pesantren Trubus Iman, itu motivasinya apa? Ya. Saya banyak dengar teman-teman kan atau pengusaha-pengusaha bikin 1000 masjid. 1000 masjid. 1000 masjid. Aku mikir, saya nggak 1000 masjid gak ada duit saya kan, nggak mungkin punya uang. Lah, keahlian saya adalah di jamur. Ya kan. Saya ingin membantu pesantren di sana. Saya akan ingin bikin 1000 kumbung jamur. Harapan itu. Amin. Gitu. Yang mana di sana itu orientasi saya, mohon maaf saya bukan materi lagi. Karena alhamdulillah tempat materi saya adalah di Malang, tempat kerja saya itu tempat materi. Kalau saya kemana-mana, siapapun lah, bukan hanya di Trubus Iman, siapapun kalau berbasis pesantren ya kan, sosial, insya Allah saya akan mau itu. Alhamdulillah. Iya. Di mana di situ saya pengen berbagi ilmu. Karena saya ingat pesan sama guru saya dulu, dia bilang gini, mohon maaf sebelum beliaunya meninggal, itu sering bilang gini, Pak Manto nanti minta tolong kalau ada teman-teman yang minta bantuan tolong dibantu. Itu yang saya ingat. Masya Allah. Jadi siapapun boleh main ke tempat saya, siapapun boleh melihat langsung tempat kerja. Terbuka untuk umum. Siapa saja boleh. Siapapun ya kan. Kalau pesantren siapapun monggo, kalau mau saja diundang, saya insya Allah mesti hadir. Mudah-mudahan itu. Ini jadi secara tidak langsung kalau Rasulullah pernah menasihati bahwa ketika orang sudah tidak ada, itu ada 3 amalan yang terus berkelanjutan Om tadi. Ya. Yang satu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin ilmu yang bermanfaat tadi yang Om Manto harapkan untuk bagian dari dakwah Om Manto sebagai seorang pengusaha juga bisa menyalurkan pengalaman Om Manto yang luar biasa ini khususnya untuk di bidang budidaya jamur. Terima kasih banyak Om Manto sudah sharing pengalamannya
dan keterbukaannya untuk siapa saja bagi masyarakat di Indonesia ya yang ingin mengembangkan budidaya jamur atau lembaga pendidikan yang ingin menaikkan kemandirian atau lembaga wakaf yang memiliki aset dan belum dikembangkan, bisa berkonsultasi dengan beliau bagaimana kemudian aset wakaf itu bisa dikembangkan dengan pendekatan bisnis melalui budidaya jamur. Terima kasih sekali lagi Om Manto, semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.